Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ASVR Official. Nah, di video kali ini ASVR Official akan membahas terkait tentang pemboikotan total terhadap keluarga Nabi. Nah, di mana pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang periode dan tahapan dakwah yang dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tahap pertama itu upaya dakwah. Pada tahapan yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemboikotan total terhadap keluarga Nabi, di mana pada pemboikotan total terhadap Nabi ini banyak terjadi piagam kezaliman dan kesewenang-wenangan pada masanya. Kemudian ada 3 tahun di perkampungan Abu Talib. Selanjutnya pembatalan terhadap lembar perjanjian. Nah, yang terakhir yaitu delegasi terakhir kaum Quraisy mengunjungi Abu Talib. Selama 4 pekan yang artinya dalam waktu yang relatif singkat, ada 4 kejadian besar di mata orang-orang Quraisy. Yang pertama, Hamzah masuk Islam. Kemudian Umar menyusulnya. Muhammad SAW menolak tawaran mereka. Dan yang keempat, kesepakatan bersama yang dijalin oleh Bani Hashim, baik yang kafir maupun orang muslim untuk melindungi beliau. Karena itu, orang-orang musyrik merasa gelisah dan mereka memang pantas begitu. Mereka sadar bahwa bila darah Muhammad mengalir karena ulah mereka, maka pasti akan banjir darah manusia atau bahkan bisa membinasakan mereka semua. Kesadaran ini membawa mereka beralih ke bentuk kezaliman lain yang bukan pembunuhan, akan tetapi apa yang mereka lakukan terhadap beliau selanjutnya lebih kejam daripada sebelumnya. Piagam kezaliman dan kesewenang-wenangan ini, orang-orang musyrik berkumpul di kediaman Bani Kinanah yang terletak di lembah Al-Mahsyib dan bersumpah untuk tidak menikahi Bani Hashim dan Bani Muthalib, tidak berjual beli dengan mereka, tidak berkumpul berbaur, memasuki rumah ataupun berbincang dengan mereka sebelum mereka menyerahkan Rasulullah SAW untuk dibunuh. Mereka menulis kesepakatan tersebut di atas sebuah sahifah atau lembaran yang berisi perjanjian dan sumpah bahwa mereka selamanya tidak akan menerima perdamaian dari Bani Hashim dan tidak akan berbelas kasihan terhadap mereka kecuali bila mereka menyerahkan beliau untuk dibunuh. Nah, Ibnu Qayyim berkata, ada yang mengatakan bahwa pernyataan itu ditulis oleh Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim. Ada lagi yang mengatakan bahwa pernyataan itu ditulis oleh Nadir bin Al-Harits. Yang benar bahwasanya yang menulis itu Barid bin Amir bin Hashim. Rasulullah SAW mendoakan keburukan atasnya dan dia pun mengalami kelumpuhan di tangannya sebagaimana doa beliau. Perjanjian itu pun dilaksanakan dan digantungkan di dinding Ka'bah. Semua kalangan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, baik yang masih kafir maupun yang sudah beriman selain Abu Lahab, masuk dalam pemboikotan itu. Mereka diembargo di perkampungan Abu Talib pada malam bulan Muharram tahun ke-7 dan dari kenabian. Nah, kemudian 3 tahun di perkampungan Abu Talib. Pada masa pemboikotan itu semakin diperketat, semua pasokan air dan cadangan tidak boleh masuk ke tempat mereka. Kaum musyrikin tidak membiarkan makanan apapun yang masuk atau yang dijual ke Mekah kecuali mereka segera memborongnya. Tindakan ini membuat kondisi Bani Hashim dan Bani Muthalib semakin kepayahan dan memprihatinkan sehingga mereka terpaksa memakan dedaunan dan kulit binatang. Selain itu, jeritan kaum wanita dan tangis bayi-bayi yang mengerang kelaparan pun terdengar di balik kediaman tersebut. Tidak ada yang sampai ke tangan mereka kecuali secara sembunyi-sembunyi, dan mereka pun tidak keluar rumah untuk membeli keperluan sehari-hari kecuali pada bulan-bulan haram saja. Mereka membelinya dari rombongan yang datang dari luar Mekah, akan tetapi penduduk Mekah menaikkan harga barang-barang kepada mereka beberapa kali lipat agar mereka tidak mampu membelinya. Hakim bin Hizam pernah membawa gandum untuk diberikan kepada bibinya yaitu Khadijah radhiyallahu anhu. Namun suatu ketika dia dihadang oleh Abu Jahal dan diinterogasi olehnya guna mencegah upayanya. Untung saja ada
Abu al-Bukhturi yang menengahi dan membiarkannya lolos membawa gandum tersebut kepada bibinya. Di lain pihak, Abu Talib merasa khawatir atas keselamatan Rasulullah SAW. Untuk itu, dia biasanya memerintahkan beliau untuk berbaring di tempat tidurnya bila orang-orang beranjak ke tempat tidur mereka. Hal ini agar memudahkannya untuk mengetahui siapa yang hendak membunuh beliau. Dan ketika orang-orang sudah benar-benar tidur, dia memerintahkan salah satu dari putra-putra, saudara-saudara atau keponakan-keponakannya untuk tidur di tempat Rasulullah. Sementara beliau diperintahkan untuk tidur di tempat tidur mereka. Namun Rasulullah SAW dan kaum muslimin tetap keluar pada musim haji guna menjumpai orang-orang dan mengajak mereka kepada Islam. Lanjut, yaitu pembatalan terhadap lembar perjanjian. Pemboikatan tersebut berlangsung selama 2 atau 3 tahun penuh. Pada bulan Muharram tahun ke-10 dari kenabian, terjadi pembatalan terhadap sahifah dan perobekan perjanjian tersebut. Hal ini dilakukan karena tidak semua kaum Quraisy menyetujui perjanjian tersebut. Di antara mereka ada yang pro dan ada yang kontra. Maka pihak yang kontra ini akhirnya berusaha untuk membatalkan lembar perjanjian tersebut. Di antara tokoh yang melakukan itu adalah Hisham bin Amru dari suku Bani Amir bin Lu'ay. Dia bisa berhubungan secara diam-diam pada malam hari dengan Bani Hashim dan menyuplai bahan makanan. Tokoh ini pergi menghadap Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi, yaitu ibunya bernama Atika binti Abdul Muthalib. Dia berkata kepadanya, "Wahai Zuhair, apakah engkau tega dapat menikmati makan dan minum sementara saudara-saudara dari pihak ibumu kondisi mereka seperti yang engkau ketahui saat ini? Celakalah engkau, apa yang dapat aku perbuat bila hanya seorang diri? Sungguh demi Allah, andai kata aku punya teman satu orang saja, aku robek lembar perjanjian tersebut." Jawabnya, "Engkau sudah mendapatkan orang itu." Kemudian Zuhair bertanya, "Siapa dia?" "Aku," yaitu si Hisham tadi. Kemudian si Zuhair itu mengatakan lagi, "Kalau begitu carilah orang ketiga." Lalu Hisham pergi menemui ke kediaman Al-Mutahim bin Adi. Dia menyinggung tali kekerabatan yang terjadi antara Bani Hashim dan Bani Muthalib, 2 orang putra Abdul Manaf, dan mencela persetujuannya atas tindakan zalim kaum Quraisy. Al-Mutahim berkata, "Celakalah engkau, apa yang bisa aku lakukan padahal aku hanya seorang diri." Dia berkata, "Engkau sudah mendapatkan teman." Kemudian dia bertanya lagi, "Siapakah dia?" Dijawablah oleh Hisham, "Aku." Kemudian dilanjut, "Kalau begitu carikan bagi kita orang ketiga." Pintanya lagi, "Sudah aku dapatkan orangnya." Kemudian Al-Mudahim bertanya, "Siapa?" "Zuhair bin Abi Umayyah," jawabnya. "Kalau begitu carikan bagi kita orang keempat." Lalu si Hisham pergi lagi menuju ke kediaman Al-Bukhturi bin Hisham dan mengatakan kepadanya persis seperti apa yang telah dikatakan kepada Al-Mutahim. Dia bertanya kepada Hisham, "Apakah ada orang yang membantu kita dalam hal ini?" Jawabnya lagi seperti di atas. Kemudian dikatakan lagi, "Kalau begitu carikan lagi bagi orang kelima," pintanya. Kemudian dia pergi lagi menuju ke kediaman Zam'ah bin Al-Aswad bin Muthalib bin Asad. Dia berbincang dengannya lalu menyinggung tentang kekerabatan yang ada di antara mereka dan hak-hak mereka. Zam'ah bertanya kepadanya, "Apakah ada orang yang ikut serta dalam urusan yang engkau ajak diriku ini?" "Ya," jawabnya. Kemudian menyebutkan nama-nama orang yang ikut serta tersebut. Akhirnya mereka berkumpul di pintu hujun dan berjanji akan melakukan pembatalan lembar perjanjian. Zuhair berkata, "Akulah yang akan memulai dan orang pertama yang akan berbicara." Ketika paginya, mereka pergi ke tempat perkumpulan. Zuhair datang dengan mengenakan pakaian kebesaran lalu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kemudian menghadap ke khalayak seraya berkata, "Wahai penduduk Makkah, apakah kita tega bisa menikmati makanan dan memakai pakaian sementara Bani Hashim binasa? Tidak ada yang sudi menjual kepada mereka dan tidak ada yang membeli dari mereka. Demi Allah, aku tidak akan duduk hingga sahifah yang telah memutuskan rahim dan zalim ini dirobek."
Abu Jahal yang berada di pojok masjid menyahut, "Demi Allah, engkau telah berbohong. Jangan lakukan itu." Lalu Zam'ah bin al-Aswad memotongnya, "Demi Allah, justru engkaulah yang paling pembohong. Kami tidak pernah rela menulisnya ketika ditulis waktu itu." Setelah itu Abu al-Bukhturi menimpali, "Benar apa yang dikatakan Zam'ah ini. Kami tidak pernah rela terhadap apa yang telah ditulis dan tidak pernah menyetujuinya." Berikutnya giliran al-Mukhtim yang menambahkannya, "Mereka berdua ini memang benar dan sungguh orang yang mengatakannya selain itulah yang berbohong. Kami berlepas diri kepada Allah dari sahifah tersebut dan apa yang ditulis di dalamnya." Hal ini juga diikuti oleh Hisham bin Amru yang menimpali seperti itu pula. Abu Jahal kemudian berkata dengan kesal, "Urusan ini telah diputuskan di tempat selain ini pada malam dimusyawarahkannya saat itu. Saat itu Abu Talib tengah duduk di sudut Masjid Haram. Dia datang atas pemberitahuan keponakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diberitahu oleh Allah tentang sahifat tersebut bahwa Dia Ta'ala telah mengirim rayap-rayap untuk memakan semua tulisan yang berisi pemutusan rahim dan kezaliman tersebut kecuali tulisan yang ada namanya Allah Ta'ala di dalamnya. Abu Talib datang kepada kaum Quraisy dan memberitahukan kepada mereka tentang apa yang telah diberitahukan oleh keponakannya kepadanya. Dia mengatakan, "Ini untuk membuktikan apakah dia berbohong sehingga kami akan membiarkan kalian untuk menyelesaikan urusan dengannya. Demikian pula sebaliknya, jika dia benar maka kalian harus membatalkan pemutusan rahim dan kezaliman terhadap kami." Mereka berkata kepadanya, "Kalau begitu engkau telah berlaku adil." Setelah terjadi pembicaraan panjang antara mereka dan Abu Jahal, berdirilah Al-Mudhim menuju Saifah untuk merobeknya. Ternyata dia menemukan rayap-rayap telah memakannya kecuali tulisan Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah, dan tulisan yang ada nama Allah di dalamnya, di mana rayap-rayap tersebut tidak memakannya. Lalu dia membatalkan sahifah tersebut sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama orang-orang yang ada di kediaman Abu Talib dapat menghirup udara bebas kembali. Sungguh orang-orang musyrik telah melihat tanda yang agung sebagai sebagian dari tanda-tanda kenabian beliau. Akan tetapi mereka tetaplah sebagai yang difirmankan oleh Allah, dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat sesuatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Dalam Quran surat Al-Qamar ayat 2, mereka telah berpaling dari tanda ini dan kekufuran mereka semakin menjadi-jadi. Lanjut masuk kepada delegasi terakhir Quraisy berkunjung ke Abu Talib, di mana delegasi ini bahwasanya orang-orang Quraisy ini mengunjungi Abu Talib yang pada masa itu Abu Talib sedang sakit keras. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari tempat pemboikotan dan melakukan aktivitasnya seperti biasa. Sementara kaum Quraisy masih tetap melakukan intimidasi terhadap kaum muslimin dan menghadang di jalan Allah meskipun sudah tidak lagi melakukan pemboikotan. Di sisi yang lain, Abu Talib masih tetap melindungi keponakannya, akan tetapi usianya sudah melebihi 80 tahun. Berbagai penderitaan dan peristiwa yang begitu besar dan silih berganti sejak beberapa tahun, khususnya pada saat terjadinya pengepungan dan pemboikotan terhadap kediamannya, telah membuat persendiannya lemah dan tulang rusuknya pun patah. Beberapa bulan setelah keluar dari pemboikotan itu, Abu Talib dirundung sakit yang agak payah, dan kondisi ini membuat orang-orang musyrik cemas seandainya nama besar mereka cacat di mata bangsa Arab. Andai mereka hanya datang saat kematiannya karena tidak menyukai keponakannya. Untuk itulah mereka sekali lagi mengadakan perundingan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Abu Talib dan berani memberikan sebagian dari hal yang sebelumnya tidak sudi mereka berikan. Mereka melakukan kunjungan kepada Abu Talib yang merupakan terakhir kalinya. Mereka itu menurut Ishaq dan sejarawan lainnya ketika Abu Talib sakit parah, dan hal itu sampai pada kaum Quraisy. Sebagian mereka berkata kepada sebagian lain, sesungguhnya Hamzah dan Umar telah masuk Islam, sedangkan tentang Muhammad ini telah tersiar di kalangan seluruh kabilah Arab. Oleh karena itu lebih baik kalian pergi menjenguk Abu Talib agar dia mencegah keponakannya dan menitipkan pemberian kita kepadanya.
Demi Allah, kita tidak akan merasa aman bila kelak dia mengalahkan kita. Dalam lafaz riwayat yang lain juga disebutkan bahwa kaum Quraisy berkata, sesungguhnya kita khawatir bila orang tua ini, yaitu Abu Talib, meninggal nantinya, lalu ada sesuatu yang diserahkannya kepada Muhammad, sehingga lantaran hal ini bangsa Arab mencerca kita dengan mengatakan mereka telah menelantarkannya. Tetapi ketika pamannya meninggal, mereka memperebutkannya. Mereka yang berdiri dari para pemuka kaumnya akhirnya menemui Abu Talib dan berbicara dengannya. Di antara tokoh kaum musyrikin tersebut adalah Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, dan Abu Sufyan bin Harb. Pertemuan ini dilakukan di hadapan para tokoh selain mereka yang berjumlah sekitar 25 orang. Dan mereka berkata, "Wahai Abu Talib, seperti yang telah engkau ketahui, engkau adalah bagian dari kami dan engkau tentu tahu mengapa kami datang kepadamu saat ini. Kami cemas terhadap keadaan dirimu. Engkau juga sudah tahu apa yang terjadi antara kami dan keponakanmu. Untuk itu, desaklah dia agar mau menerima sesuatu dari kami dan kami juga akan menerima sesuatu darinya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi saling mencampuri urusan masing-masing. Dia tidak mencampuri urusan kami, demikian juga dengan kami. Desaklah dia agar membiarkan kami menjalankan agama kami seperti halnya kami juga akan membiarkannya menjalankan agamanya." Abu Talib mengirimkan utusan untuk meminta beliau datang. Beliau pun datang, lalu pamannya berkata, "Wahai keponakanku, mereka itu adalah pemuka-pemuka kaummu. Mereka berkumpul karenamu untuk memberimu sesuatu dan mengambil sesuatu pula darimu." Kemudian Abu Talib memberitahukan kepadanya apa yang telah diucapkan dan disodorkan oleh mereka kepadanya, yakni bahwa masing-masing pihak tidak boleh saling mencampuri urusan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, "Bagaimana pendapat kalian bila aku katakan kepada kalian satu kalimat yang bila kalian ucapkan niscaya kalian akan dapat menguasai bangsa Arab dan orang-orang asing akan tunduk kepada kalian?" Dalam lafaz riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau berbicara kepada Abu Talib, "Aku menginginkan mereka untuk mengucapkan satu kalimat yang dapat membuat bangsa Arab tunduk dan orang-orang asing akan mempersembahkan upeti kepada mereka." Dalam lafaz riwayat yang lainnya lagi disebutkan bahwa beliau berkata, "Wahai pamanku, mengapa tidak engkau ajak saja mereka kepada hal yang lebih baik buat mereka?" Dia bertanya, "Mengajak kepada apa?" Beliau bersabda, "Ajaklah mereka agar mengucapkan satu kalimat yang dapat membuat bangsa Arab tunduk kepada dan orang-orang asing pun takluk." Adapun dalam lafaz yang diriwayatkan Ibnu Ishaq disebutkan, "Satu kalimat saja yang kalian berikan, niscaya kalian akan bisa menguasai bangsa Arab dan orang-orang asing akan tunduk kepada kalian." Tatkala beliau mengucapkan kalimat tersebut, mereka berdiri tertegun, linglung dan tidak tahu bagaimana dapat menolak satu kalimat yang penuh manfaat sampai sedemikian ini. Kemudian Abu Jahal menanggapi, "Apa itu? Bila kamu sebutkan, sungguh aku akan memberikanmu 10 kali lipat." Beliau berkata, "Ucapkanlah la ilaha illallah dan kalian tinggalkan sesembahan selain dia." Mendengar kalimat tersebut, mereka kebingungan lantas berseru, "Wahai Muhammad, apakah kamu ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu saja? Agamamu ini benar-benar aneh." Kemudian mereka saling berargumen, "Demi Allah, sesungguhnya orang ini tidak memberikan apa yang kalian inginkan. Pergilah dan teruslah dalam agama nenek moyang kalian hingga Allah memutuskan antara kalian dan dirinya." Setelah itu mereka pun bubar. Allah Ta'ala menurunkan ayat berkenaan dengan itu, yaitu firman-Nya dalam Quran surat Syad ayat 1-7 yang artinya, "Demi Allah, demi Al-Quran yang mempunyai keagungan, sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Kalau mereka meminta tolong padahal waktu itu bukanlah
saat untuk lari, melepaskan diri, dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberani peringatan Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang esa? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah ilah-ilahmu. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir ini, yaitu mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Nah, sekian pembahasan kita pada hari ini terkait tentang pemboikotan total terhadap keluarga Nabi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya terkait tentang tema-tema yang menarik-menarik lainnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe jika video ini dapat memberikan Anda manfaat dan pengetahuan yang lebih dalam lagi tentang sejarah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.